Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas pengantar bisnis digital. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang model daripada bisnis digital. Secara definisi, model bisnis digital ialah kita membuat sebuah bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan, menyampaikan, dan memberikan ataupun menangkap nilai dari produk atau layanan yang kita miliki dengan melibatkan internet, perangkat mobile, ataupun juga dengan perangkat teknologi lainnya kepada para pelanggan kita. Dan di sini definisi utamanya adalah kita bagaimana mengubah yang tadinya dari bisnis konvensional yang masih menggunakan bentuk fisik dari mulai toko, dari mulai layanan dan sebagainya, sekarang bergeser kepada penggunaan platform online dan juga menggunakan perangkat-perangkat digital lainnya. Yang dengan ini harapannya kita bisa menekan biaya operasional dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jenisnya ada berupa e-commerce, marketplace, subscription based, freemium, advertising based, on demand, dan juga affiliate marketing. Dari masing-masing ini, secara garis besar, e-commerce adalah tempat kita menjual barang dan jasa yang langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan marketplace ini adalah tempat jual beli yang sifatnya bisa dari C2C, customer to customer, atau juga dimungkinkan B2C ya. Umumnya B2C ini berangkat dari usaha-usaha yang UMKM. Subscription base di sini itu berdasar kepada ketika kita ingin menikmati layanan ataupun konten dari suatu usaha, maka kita harus berlangganan terlebih dahulu. Contohnya seperti Netflix untuk berlangganan film dan juga Spotify untuk berlangganan musik, ataupun juga seperti YouTube Premium. Sedangkan freemium ini adalah kebalikan daripada subscription base. Kita bisa menggunakan berbagai macam layanan yang diberikan oleh usaha tersebut tanpa harus membayar apapun ya. Contoh seperti LinkedIn, Dropbox, ada juga kita bisa memanfaatkan seperti Instagram, sosial media lainnya. Untuk advertising base di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang iklan, di mana kita harus membayar sejumlah nilai tertentu untuk bisa mendapatkan layanan iklan berbayar. Contohnya seperti Google Ads dan juga Facebook Ads. Ada yang namanya on demand service di mana di sini ada layanan yang tersedia karena adanya kebutuhan dan permintaan dari konsumen. Seperti ada orang dulu ya sebelum adanya Gojek, adanya Uber, bagaimana caranya supaya saya bisa berpergian tanpa harus menunggu kendaraan ataupun transportasi umum dan saya bisa memanggilnya langsung di titik di mana saya menginginkannya atau lokasi dia berada. Yang berikutnya ada affiliate marketing, di sini memungkinkan setiap individu itu bisa untuk memasarkan produk dan jasa tertentu dan akan mendapatkan persentase ya atau bisa mendapatkan upah dari kegiatan pemasaran mereka dan contohnya ada Amazon Associates ya ataupun Clickbank. Dalam bisnis digital ada komponen-komponen utamanya ya, di mana di sini ada yang namanya value proposition. Ini adalah nilai unik yang ditawarkan dari sebuah produk ataupun layanan kepada konsumen ya, bisa dengan kualitas produk ataupun pengiriman yang cepat, harga yang murah. Ada juga revenue stream, bisa juga dengan sifat berlangganan seperti Spotify tadi ya. Kalau kita membayar, kita tidak akan kena iklan ya, seperti di YouTube Premium ataupun juga kita bisa mengiklankan tertentu dengan kita membayar di perusahaan mereka ya atau startup mereka. Ada yang namanya customer segment di sini di mana ada pelanggan yang ditargetkan, ada juga channel, ada saluran khusus ya. Ini sih biasanya berupa aplikasi tersendiri. Ada lagi yang namanya customer relationship. Di sini kita harus bisa membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan kita supaya kita bisa mengetahui apa kebutuhan yang paling mendasar dari customer kita dengan jenis produk ataupun layanan yang kita miliki atau perusahaan itu miliki. Ada lagi yang namanya key activity, aktivitas utama yang dilakukan bisnis untuk menciptakan sebuah nilai, produksi, pemasaran, dan juga pengiriman.
Untuk menjalankan bisnis digital, komponen utama berikutnya ada yang namanya key resources, ada sumber daya utama yang dibutuhkan, ada partnership, kemitraan dengan siapa, dan juga ada struktur atau cost, struktur biaya untuk mengeluarkan biaya produksi, pemasaran, dan operasional. Berikutnya, kita nanti akan lanjut di video kedua membahas tentang seperti apa studi kasus dalam model bisnis digital ini.